Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Anarta dengan NIM 2010843 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Padang Bagoro dalam upaya mengatasi sampah dan menghidupkan budaya gotong royong di Kota Padang. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Malse Yulivestra SSMSI dan pembimbing kedua Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama, karena gotong royong dan memiliki sikap persatuan adalah salah satu sebagian contoh kehidupan yang memiliki nilai-nilai luhur yang akan membawa ke arah persatuan. Gotong royong sendiri juga mengandung nilai-nilai yang sangat berharga dan menjadi perwujudan nyata dari kolaborasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks saat ini adalah sampah, seperti pengelolaan sampah yang tidak memadai dan penurunan kualitas kebersihan yang menjadi ancaman bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan pemerintah dan masyarakat harus membangun kerjasama yang baik, di antaranya yaitu bergotong royong dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang sering terjadi akibat sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan persoalan lingkungan lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bersama Wali Kota Padang menggagas program Padang Bergotong Royong atau lebih sering dikenal dengan sebutan Padang Bagoro. Padang Bagoro adalah kegiatan gotong royong serentak yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk membersihkan lingkungan di depan rumah masing-masing. Tujuan utama pelaksanaan program Padang Bagoro ini adalah untuk mengatasi sampah dan menghidupkan kembali budaya gotong royong di masyarakat Minangkabau, di mana saat ini tradisi ini dinilai sudah mulai memudar di kehidupan masyarakat. Fenomena dalam penelitian ini yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya, memudarnya budaya bergotong royong di masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, program Padang Bagoro dilakukan di setiap kecamatan yang tersebar di Kota Padang, namun tidak keseluruhan kelurahan yang melaksanakan kegiatan program ini. Kemudian, tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan Padang Bagoro ini, hanya sebagian dari wilayah yang ditunjuk yang melaksanakannya. Kurangnya pemantauan atau monitoring yang dilakukan oleh OPD Kota Padang dalam pelaksanaan program ini dan kurangnya komunikasi antar stakeholder. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program Padang Bagoro dalam upaya mengatasi sampah dan menghidupkan budaya gotong royong di Kota Padang. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program Padang Bagoro itu dalam upaya mengatasi sampah dan menghidupkan kembali budaya gotong royong di Kota Padang. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Junandi tahun 2019 dengan judul Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Upaya Babarit di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Yang kedua ada Amira Intania Permata tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong, Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Yang ketiga oleh Nela Rika Putri tahun 2018 dengan judul Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Yang keempat ada Eva Nur Hidayah tahun 2020 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mangkur, Kota Semarang. Dan yang terakhir ada Alif Jilman Kusuma Putra tahun 2024 dengan judul Implementasi Nilai Kerukunan dan Gotong Royong dalam Masyarakat. Studi Etnografi di Dukuh Duet, Desa Simo, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Corten dengan tiga indikator. Yang pertama, program itu sendiri, di mana program harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Yang kedua, organisasi pelaksana, di mana harus ada kesesuaian antara program itu sendiri dengan organisasi pelaksana antara tugas yang diberikan oleh program dan kemampuan dari organisasi pelaksana untuk melaksanakan program. Dan yang terakhir, kelompok sasaran, yaitu harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran sendiri dengan organisasi pelaksana untuk bisa mendapatkan hasil program yang sesuai dengan kelompok penerima program. Metodologi penelitian ini yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, unit analisisnya kelompok, yaitu berupa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kecamatan Koto Tanga, dan Kecamatan Nanggalo.
Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Teknik pemilihan informan yaitu menggunakan purposive sampling dan teknik keabsahan datanya triangulasi sumber. Temuan dan analisis data yang pertama pada variabel program, hasil yang ditemukan yaitu tujuan pelaksanaan program Padang Bagoro sendiri sudah sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran. Dilihat dari aspek latar belakang program yang jelas dan memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Program Padang Bagoro sendiri berhasil mengangkat dan menghidupkan kembali budaya gotong royong di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, indikator kelompok sasaran yang pertama hasil dari pelaksanaan program telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat seperti pelestarian lingkungan, tradisi, dan budaya di dalam kehidupan. Dan yang kedua, masih ada yang belum tercapai dalam implementasi program ini, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program ini. Indikator kedua yaitu organisasi pelaksana. Hasil yang didapat yang pertama, organisasi pelaksana program telah memiliki kemampuan khusus sesuai dengan yang dibutuhkan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, tidak adanya anggaran khusus dari organisasi pelaksana program untuk mengalokasikan pelaksanaan kegiatan ini. Alat dan ketersediaan peralatan juga hanya disediakan oleh tiap-tiap kecamatan yang menjadi penggerak pelaksana kegiatan ini. Indikator organisasi pelaksana yang pertama, tugas dari pelaksanaan program ini juga sudah tersusun dengan jelas dan sudah dapat persyaratan dari penerima program kepada organisasi pelaksana agar tujuan program ini bisa dicapai. Pada variabel ketiga yaitu kelompok sasaran, hasil yang dicapai yang pertama pihak dinas dan pihak kecamatan juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada pelaksanaan program dengan baik. Tujuan dari pelaksanaan program Padang Bagoro juga sudah tersampaikan dengan baik dan masyarakat bisa menerima output dari pelaksanaan program ini. Berikutnya, indikator kelompok sasaran, masyarakat sebagai kelompok sasaran pada kegiatan ini sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Dilihat dari banyaknya aspek perubahan, pemanfaatan, dan perawatan terhadap fasilitas umum. Saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, tanggung jawab pelaksana program dalam menjaga kebersihan lingkungan yang dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi program Padang Bagoro di Kota Padang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan tiga indikator yang dikemukakan oleh David C. Korten, yaitu kesesuaian program, kelompok sasaran, dan organisasi pelaksana telah mampu mewujudkan perubahan yang direncanakan. Tujuan utama seperti menghidupkan kembali budaya gotong royong, menanamkan nilai kebersihan, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan partisipasi seluruh kalangan, termasuk anak-anak juga telah tercapai. Program ini juga telah berkontribusi pada pengurangan permasalahan sampah dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan pemilahan sampah. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi dan terus meningkat pada setiap pelaksanaannya, sehingga mendorong terbentuknya rasa kebersamaan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di Dinas Lingkungan Hidup maupun pelaksana tingkat kecamatan masih sangat diperlukan. Keberlanjutan dan proses belajar berkelanjutan juga menjadi kunci agar program ini terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya di Kota Padang. Yang terakhir, saran dari penelitian ini yang pertama, terus melanjutkan pelaksanaan program Padang Bagoro ini sebagai prioritas dalam program kebersihan ke depannya agar tujuan program dapat direalisasikan dengan baik. Yang kedua, perlu adanya penambahan anggaran dana untuk pelaksanaan program agar bisa lebih optimal dan memenuhi kebutuhan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan. Yang ketiga, pihak pelaksana diharapkan dapat memberikan alat dan kelengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan program agar masyarakat semakin tertarik untuk mengikuti program. Dan yang terakhir, perlunya melakukan evaluasi terhadap wilayah yang sudah melaksanakan program Padang Bagoro ini untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan agar bisa memastikan keberlanjutan pelaksanaan program Padang Bagoro. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.